pagi seluruh jemaat Gereja Sidang Kristus yang terkasih, baik yang mengikuti ibadah secara online di rumah ataupun yang hadir di sini. Bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati, pikiran kita, hati kita terutama untuk menerima firman Tuhan yang pada pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rusmiati. Selamat datang kembali Ibu ke Bandung. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita bersama-sama bersatu hati memohon pertolongan daripada Tuhan. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang teramat sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami masih boleh kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang buka hati pikiran kami Tuhan, menjadi tanah yang subur, hati kami boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Sehingga kami kembali di tempat ini Tuhan, kami menjadi seorang yang luar biasa, yang selalu mengandalkan Tuhan, penuh dengan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama-Mu yang berkuasa, biarlah nama-Mu yang permuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sekali lagi memohon pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Seperti pujian yang akan kita naikkan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Biarlah kita senantiasa rindu akan Tuhan, karena Dialah perisai kita, kekuatan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan,
Jemaat silakan duduk. Biarlah kita menjadi hambanya yang senantiasa rindu akan Dia dan terus mengandalkan Dia, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita, hanya Dialah perisai kita dan sumber pengharapan kita. Bagian kita adalah mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya kita lebih dalam lagi menyembah Dia. Seperti pujian yang akan kita naikkan. Sungguh besar setiamu, nyata sepanjang hidupku. Mari kita naikkan pujian ini. Lebih dalam ku menyembah. bersukacita karena kita telah terima kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
yang diambil dari Mazmur 64 ayat 1 sampai 11. Mazmur 64 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Kita saling bertanggapan sampai selesai. Hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Mari kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah kita yang masih dapat membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, terlebih lagi boleh menjadi pelaku firman. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kembali kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rusmiati. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburuki oleh firman Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah. Mari kita sambut firman Tuhan lewat pujian Ajar Kami Tuhan. Menghitung hari
Mari kita satukan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, ajarkan kami Tuhan menghitung hari-hari kami di hadapan-Mu, jam demi jam, detik demi detik Tuhan. Betapa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau sedetik pun. Sesungguhnya lah ya Bapa, kami hidup oleh karena belas kasihan, pertolongan, cinta kasih, rahmat, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu yang telah kami lewati bersama dengan Engkau. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan kembali Engkau mengundang kami Bapa untuk datang memuji memuliakan Engkau, terutama mendengarkan sabda firman-Mu. Layakkan hamba-Mu yang hina papa nista setik debu Tuhan. Agar hamba boleh menjadi berkat pada pagi hari ini. Bahkan seluruh jemaat yang akan mendengarkan, baik yang ada di sini maupun yang online, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Silahkan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Akhirnya saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. 3 tahun 4 bulan saya tidak ke Bandung karena situasi yang memang tidak mengizinkan kita. Tetapi saya selalu melihat rindu akan teman-teman, dan saya selalu melihat setelah saya khotbah di Bali, lalu saya melihat, ada teman-teman yang hadir. Itu juga membuat saya juga kangen dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tema hari ini adalah hiduplah dalam ketetapan dan perintahku. Namun terlebih dahulu salam dari kami di GSK PUSPI Bali. Ada beberapa teman juga yang bisa mengikuti, terutama juga ada senior saya yang ada liburan di Jogja. Dia tadi bilang, Kak boleh nggak ikut ibadah? Saya bilang boleh saja ya. Izinkan saya melekas masker ya, saya ngap-ngap sudah tua ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 dalam perjanjian lama. Kalau Ibu Bapak cari di perjanjian baru sampai Yesus datang tidak dapat ya. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu Saudara ya. Raja-Raja 1 pasal 3. Namun nanti kita berfokus pada ayat yang ke-14. Izinkan saya membaca untuk kita semua ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Nanti kita akan berfokus pada ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan ini tentang doa Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Langsung saja ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi fokus kita pagi hari ini adalah ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan dan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan. Saya akan mengulangi segala Bapak Ibu Saudara. Segala bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi seluruh ketetapan perintah Tuhan. Ya, segala. Maka oleh sebab itu, seperti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku, kata Tuhan, akan memperpanjang umurmu. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang janji dalam hidup ini. Tentu kita kalau orang berjanji, pasti kita akan menuntut, pasti akan ditepati ya. Berbicara tentang janji Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, lalu Daud, lalu Salomo.
bahwa Tuhan Allah akan menyertai, memberkati, menjaga, memelihara umatnya Israel. Dan salah satunya adalah kepada Daud. Tentang apa? Seorang raja yang akan naik tahta. Ya. Kita tahu bahwa Raja Salomo begitu banyak anak-anaknya ya. Tetapi Allah hanya memilih satu dari keturunan Daud, itu Salomo. Wah, luar biasa ya. Mungkin kalau sekarang tuh pada mungkin iri-iri ya. Dan Raja Daud berkata kepada Allah, kiranya Allah membuat namamu Salomo lebih masyhur daripada namaku dan tatamu. Kita melihat dari 1 Raja-Raja 1 ayat 47. Janji Allah kepada Daud untuk menjadikan Salomo menjadi raja yang penuh dengan penyertaan Tuhan Allah. Maka inilah janji kepada Salomo itu. Ini janji kepada Salomo, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ada 2 bagian yang akan saya bahas. Nanti kalau 4-5 mungkin pendeta Ipang turun terus, ngapain lo lama-lama gitu ya. Yang pertama, bagaimana perintah dan larangan itu. Yang pertama, perintah ketetapan Tuhan Allah kepada Salomo. Yang A, Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dengan hidup apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jadi tidak semaunya Bapak Ibu Saudara ya. Tidak boleh sembarangan hidup ini. Termasuk saya juga di balik. Saya tidak lihat saya dong ya. Bapak Ibu tidak lihat saya bisa berbohong. Kemungkinan itu bisa. Tapi ada satu mata yang tidak pernah tertidur, yang tidak terlelap. Dialah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Saya selalu kontak dengan beliau, Musa saya seperti ini. Mohon izin. Ya. Bukan berarti saya memimpin di sana semaunya saja Bapak Ibu Saudara ya. Tidak boleh seperti itu. Lalu yang B, perintah dan ketetapan Allah kepada Raja Salomo yang selanjutnya adalah lakukan kewajibanmu setia pada firman melalui apa? Ibadah. Dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beribadah kepada Allah, kita segenap hati, menyiapkan hati kita mulai dari hari Jumat, hari Sabtu, sampai esok memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan badan kita di sini Bapak Ibu Saudara, pikiran kita entah kemana-mana. Setelah ini saya pergi ke mall karena sudah bisa boleh lepas masker, wah jangan begitu ya. Fokuslah sebentar. Kalau saya 2 jam di sini, saya akan diulang turun begitu ya. Lalu selanjutnya perintah dan ketetapan Tuhan yang diberikan Allah kepada Salomo, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya, mengikuti perintah dan larangan Tuhan. Ada perintah yang harus kamu lakukan Salomo, ada larangan yang tidak boleh kamu lakukan. Lalu selanjutnya, apa itu perintah? Apa itu larangan? Termasuk juga menyembah Tuhan, bukan kepada Allah-Allah lain. Bukankah zaman Salomo, ya, dia banyak sekali kawin dengan wanita-wanita yang tidak bersunat, dalam arti sunat rohani Bapak Ibu Saudara ya. Lalu selanjutnya perintah dan ketetapan Allah kepada Salomo, tetaplah mengikuti ketetapan, segala ketetapan. Dulu nggak ada perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, hanya hukum Taurat. 10 firman Tuhan yang diberikan Allah, yang ditulis Allah dengan jarinya sendiri kepada Musa di Gunung Sinai ya. Perintah itu harus diikuti, ketetapan itu harus dijalankan. Kamu harus menjalankan ketetapan dan perintah Tuhan di dalam hidupmu Salomo. Sepenuh hati, segenap jiwa dan segenap roh. Tapi nanti kita akan lihat bagaimanakah Salomo, apakah dia tetap berjalan di relnya Tuhan, apakah dia tetap setia memegang kebenaran firman Tuhan, nanti kita akan bahas. Kita melihat yang selanjutnya, ketetapan yang Tuhan berikan kepada Salomo adalah mengarahkan segenap hati pada Salomo untuk apa? Supaya engkau beruntung, sukses menjadi apa? Raja yang terkenal, bukan ayat 14. Tidak ada raja yang seperti engkau Salomo, dan sesudah engkau tidak ada. Luar biasa ya Salomo ini. Begitu dia sukses, kita lihat seluruh musuh-musuhnya ditaklukkan oleh Salomo.
Bukan Salomo Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah lah yang menyertai Salomo. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada Salomo. Termasuk juga usaha-usaha. Kita melihat kalau bait suci Allah itu penuh dengan emas-emas ya. Juga seluruh peralatan Salomo juga ya. Orang takjub akan hikmat yang diberikan Allah kepada Salomo. Tidak ada orang yang berhikmat seperti Salomo. Luar biasa. Usaha, pekerjaan, tata. Bahkan orang takluk kepada Salomo. Ya, sehingga Tuhan memberikan satu kedamaian pada zaman Salomo. Lalu yang selanjutnya, jika Salomo tetap di dalam ketetapan Allah, jika engkau hidup melakukan, menjalankan, berpegang teguh kepada perintah dan segenap hati itu, maka keturunanmu tak akan putus dalam kerajaan Israel. So kalau kita lihat setelah Salomo, apa yang terjadi? Peperangan terjadi. Apa sebabnya Bapak Ibu Saudara? Rekan-rekan sekalian, nanti kita akan bahas yang kedua. Lalu selanjutnya, hiduplah menurut jalan, artinya taat melakukan kehendak Tuhan seperti ayahmu Daud. Maka aku Tuhan Allah akan memperpanjang umurmu dan memberikan engkau penuh hikmat, pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada yang seperti engkau. Satu yang saya masih ingat ya. Waktu dua perempuan, betul ya, masih ingat Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan? Mereka berebut anak ya. Lalu yang satu katakan, ini anak saya. Tidak habis-habis ya. Lalu Salomo bilang, ambilkan pedang, aku akan belah anak ini. Lalu yang ibunya mengatakan, jangan Tuan, biarkan saja anak ini ikut ibunya. Lalu apa yang dikatakan Raja Salomo? Inilah ibunya yang sesungguhnya. Sejak itu orang takut kepada Salomo, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dalam Alkitab mencatat akan segala kesuksesan Raja Salomo yang penuh hikmat luar biasa di negeri, seluruh negeri sampai ke bangsa-bangsa yang lain tunduk kepada dia. Dengan hikmat yang luar biasa. Maka pasal 1 sampai pasal yang 10 kita melihat akan kesuksesan. Dia menakluki akan raja-raja di sekelilingnya. Menjadi yang luar biasa, usaha perdagangannya luar biasa Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi itu merupakan saat itu adalah merupakan masa-masa kejayaan, kemakmuran, kuasa yang penuh diberikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo. Ya. Kesejahteraan, kebijaksanaan, usaha-usaha sukses. Dan apa yang terjadi dengan Salomo? Tentu Bapak Ibu tahu ya. Yang kedua tadi satu, ini yang kedua. Ketika Salomo dari pasal 1 sampai 10 dia taat kepada Allah, maka Allah memberikan segala apa yang diminta oleh Salomo. Hikmat, kerajaan, usaha-usaha. Bahkan orang tunduk kepada Salomo. Tapi yang kedua ini adalah ketika dia tidak lagi taat, dia tidak lagi hidup dalam ketetapan dan perintah Allah. Maka setelah Raja Salomo mendapat segala kekuasaan, kekayaan, kemakmuran, harta yang berlimpah-limpah, menjadi juragan, menjadi sudagar, maka Salomo justru terlena. Dia menikmati semuanya itu, seakan-akan itu jerih payah daripada Salomo. Maka dia lupa akan perintah ketetapan. Dia tidak lagi hidup dalam ketetapan, tidak lagi berjalan di dalam Tuhan, tidak lagi berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dia melanggar perintah ketetapan itu. Maka Salomo, kita tahu dia mencintai banyak perempuan-perempuan asing yang tidak bersunat. Termasuk dia mengambil anak istri Firaun yang tidak bersunat. Perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Bukankah Tuhan sudah mengatakan, sudah memerintahkan untuk jangan bergaul kepada orang-orang yang tidak bersunat? Karena itulah akan membelokkan hatimu. Itu yang akan membuat engkau menyembah berputar arah. Tidak lagi menyembah Allah yang hidup, tidak lagi hidup dalam ketetapan Allah, tetapi engkau mulai berjalan mengikuti Allah lain. Mari kita melihat. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13 itu sangat jelas.
Maka Salomo tidak lagi dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan segenap roh untuk mengikuti Allah daripada Allahnya Daud. Bahkan bukankah Salomo juga mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Amos adalah dewa kekejian bagi bangsa Moab pada waktu itu. Bahkan Raja Moab mempersembahkan anaknya untuk dewa-dewa itu. Maka Salomo juga memberikan persembahan-persembahan kepada Allah asing, buatan tangan manusia. Ini hal yang menyedihkan, ini hal yang memilukan, sangat menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang selanjutnya, ketika Salomo tidak lagi hidup taat dalam ketetapan dan perintah Allah, Salomo bahkan tunduk kepada istri-istri yang menguasai hati Salomo karena cinta. Hawa nafsu, keinginan daging menguasai hati, pikiran, jiwa dan roh Salomo. Bukankah pepatah mengatakan tahta, harta dan wanita, ya, kalau wanita pria, ya, yang membuat Salomo jatuh ke jurang yang sangat dalam sebab memiliki ribuan wanita yang menguasai hidup Salomo. Semoga tidak ada yang seperti Salomo di tempat ini, ya. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keruntuhan kerajaan Salomo. Dan Tuhan Allah menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang, hatinya tidak lagi kepada Allah. Ya, maka Tuhan lihat, pecahlah kerajaan itu, runtuhlah semuanya, termasuk bait suci Allah juga hancur. Makan bangsa Israel dibuang beberapa kali karena ketidaktaatan kepada seluruh ketetapan dan perintah Allah. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain, dewa-dewa kekejian atau tobah di sana, menggambarkan suatu kenajisan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Lalu yang selanjutnya, maka pecahlah kerajaan itu akibat ketidaksetiaan, tidak taatan Salomo kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah memberikan kesuksesan, Allah yang sudah mengangkat dia, Allah yang memberikan segala kemakmuran kepada Salomo. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka selaku orang yang sudah percaya, orang yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih main-main dalam hidup ini? Apakah kita berjalan ke kiri atau ke kanan? Kita lalu melupakan Tuhan. Tuhan, sebentar ini ada proyek triliun loh Tuhan. Sebolehlah kongko-kongko dengan orang lain, atau bolehlah Tuhan sedikit saja karena usaha hancur 3 tahun ini. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Saya melihat waktu pandemi yang 2 tahun, yang 3 tahun, kita masuk 3 tahun, ya. Saya melihat, saya daerah Kute, di daerah Sanur, saya di Denpasar Selatan. Saya kan suka olahraga orangnya. Waktu pandemi itu sangat tinggi, semua ditutup. Bali bagaikan kota mati Bapak Ibu Saudara. Seluruh Sanur banyak sekali villa-villa, hotel-hotel yang tutup. Bahkan orang-orang di sana sangat menyedihkan. Ya, Bali adalah usaha orang dari pariwisata Bapak Ibu Saudara. Sangat mengerikan. Lalu saya pernah ketemu dengan rekan saya, pendeta Ibeta di daerah Kute. Jadi dia penguasa daerah Kute, daerah barat. Saya penguasa daerah timur, ya. Jadi saya lihat juga di Jalan Legion itu, ya. Legion itu kan daerah yang sangat ramai. Orang berjalan kaki boleh-boleh di sana. Bagaikan kota mati. Dijual, dikontrakan. Siapa yang mau beli Bapak Ibu Saudara, ya? Maka oleh sebab itu kembali kita ke dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam ketetapan dan perintahku. Bukan hanya kepada Salomo, kepada kita keturunan Abraham secara rohani. Harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Memiliki hati yang segenap hati jiwa. Kita hanya menyembah Allah yang hidup, ya. Marilah kita belajar daripada kehidupan Salomo. Untuk apa? Tetap setia kepada ketetapan dan peraturan Tuhan, untuk menjalankan hidup ini langkah demi langkah sampai kita masuk ke garis akhir atau finish. Kita sebagai milik kepunyaan Allah,
umat Israel yang baru, yang sudah disunat rohani, jadi keturunan Abraham secara rohani. Kita disunat rohani kita untuk apa? Hidup kita menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Supaya apa? Hidup kita ini tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak menjadi orang yang murtad, tidak menjadi orang yang hilang iman, hilang pegangan hidup. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, andalkanlah Tuhan Yesus yang menguasai seluruh hidup, aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hidup di dalam Dia, hidup dituntun, dijaga. Tentu ada proses hidup, Bapak Ibu Saudara. Kita naik satu tingkat, itu tidak mudah, tidak gampang. Ada tantangan, ada hambatan. Tapi kita terus berjalan dirinya Tuhan. Termasuk juga saya. Waktu saya melayani di Bali, tidak gampang Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga pernah diusir oleh orang. Ibu pendeta yang lagi datang ke daerah saya di tempat. Tidak apa. Dalam hati saya, bukan Rusmi yang kau tolak sahabatku, tapi yang mengutus Rusmi. Kata Muslim, tidak apa-apa Rusmi. Cari lagi yang lain. Itu menguatkan saya. Ya. Lalu selanjutnya, marilah kita hanya menyembah kepada Adam yang kedua, Kristus yang tidak pernah gagal. Dan mari suri teladan yang paling indah kepada umatnya, kaum pilihannya, gereja, saudara dan saya. Yang selanjutnya, marilah kita tetap hidup dalam ketetapan Allah. Kita menjadi pohon yang tumbuh di tepi air, yang selalu minum air kehidupan itu. Sehingga kita menghasilkan buah yang begitu banyak. Tapi kalau buah kita masam, Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Buah yang manis, buah yang dibanggakan oleh Tuhan. Siapakah pemiliknya? Tuhan Yesus. Ya. Kiranya Allah Bapa dalam Kristus Yesus, kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Saya akan menutup khotbah hari ini dengan satu ilustrasi. Kemarin saya pada tanggal 6 terbang dari Denpasar bersama dengan ponakan saya, hari ini hadir, puji Tuhan. Kita diarahkan ya, kita pakai satu pesawat AirAsia kalau tidak salah ya. Jadi itu dituntun ya. Jadi untuk memasuki AirAsia atau yang satu lain, jadi ada arahan ya, untuk Bapak Ibu tahu ya. Ada garis gitu ya. Saya selalu bertanya, apakah ini ke Bandung? Dia bilang, iya Bu, ini ke Bandung. Ya, kalau salah ya tuh bisa kemana-mana sayanya. Ya, bisa nggak nyampe ke sini, bisa nyampe kemana-mana. Kalau kita salah jalur, maka tidak akan sampai. Demikian jika imanmu, Bapak Ibu Saudara. Jika engkau salah melangkah, jika engkau salah mengambil jalur, dan keselamatan hidup yang kekal. Kita sudah punya tiket. Kalau kita naik pesawat harus punya tiket. Bapak Ibu sudah punya tiket, betul? Tiket itu apa? Darah Yesus yang tercurah di Kalvari menetes, mengalir di hati Bapak Ibu Saudara. Tiket itu jangan sampai lepas. Pegang tiket itu, berjalan dalam ketetapan dan firman Tuhan sampai kita kembali pindah alamat ke surga yang kekal. Kiranya Allah Tritunggal menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kami boleh belajar dari seorang raja yang luar biasa, Salomo. Baik dalam kesuksesan maupun dalam kegagalan. Tetapi akhir hidupnya Tuhan, dia tetap bertobat lahir baru. Bahkan dia menulis Amsal yang luar biasa. Tuhan, dalam perjalanan hidup kami pun jatuh bangunnya kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Jika kami memegang tangan Tuhan, kami akan capek, lelah, karena kami manusia diciptakan. Tetapi Allah menciptakan kami. Jika Engkau memegang tangan kami Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah capek. Tuhan tidak pernah gagal. Karena Engkau Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Tuhan, biarlah kami tetap berjalan di dalam renyah Tuhan. Tetap berpegang hidup di dalam ketetapan dan perintah Tuhan. Memang tidak mudah, tidak gampang Tuhan. Kami butuh pertolongan daripada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan.
sampai kami berjumpa pribadi, muka dengan muka, bertemu dengan Engkau di surga yang kekal itu Tuhan. Tiket sudah diberikan kepada kami dengan darah Yesus, Putra Allah yang tunggal itu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap setia karena Engkau Allah yang setia memelihara kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan di sidang Kristus ini Bapa. Usaha, pekerjaan, keluarga mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati kami semua. Jangan pernah meninggalkan kami Tuhan. Sesungguhnya lah kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami hanya bergantung oleh karena kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kami tahu hamba-Mu sangat mengerti Tuhan. Ada banyak pergumulan termasuk hamba-Mu sendiri. Di dalam pelayanan Tuhan percayakan. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi berkat dan bawa jiwa-jiwanya kepada-Mu Tuhan. Engkau semakin ditinggikan, dimuliakan. Rusmi semakin kecil, bahkan hanya setitik debu Tuhan. Engkau sendiri akan menyempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami pada kesempatan hari ini. Tuhan berkati kami, tuntun kami, jaga pelihara kami. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Berdoa untuk situasi pada saat ini. Meskipun sudah membaik, naik turunnya, kami terus berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini. Terutama kepada pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati, pelihara kami. Bahkan kami juga ambil bagian di dalamnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh tempat dan di masa. Baik dari pusat sampai ke pelosok tanah air, terutama di kota Bandung ini Tuhan. Gereja Tuhan boleh terus tetap berdiri teguh, terus memberitakan tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami juga berdoa khususnya untuk GSK Sunda dan juga sinode GSK di tempat ini Tuhan. Peliharalah kami Tuhan, baik para pendeta, penetua, bahkan aktivis, makan seluruh sidang jemaat. Tuhan berkati kami dalam tugas pelayanan kami, agar setiap kami boleh hanya memuji memuliakan Engkau Tuhan. Pimpin juga Bapa di surga untuk juga rencana untuk renovasi gereja ini yang sedang mengurus perizinannya Tuhan. Tuhan juga buka jalan, Tuhan juga tuntun. Bahkan Tuhan, dan yang dibutuhkan tidaklah sedikit, tapi kami punya Allah yang ajaib, Allah yang sumber berkat itu akan sanggup membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati dan yang dibutuhkan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sakit, yang lemah iman, yang diundur daripada Engkau. Mari Tuhan, Engkau yang mengetuk pintu hati mereka Bapa, agar mereka kembali kepada cinta yang mula-mula untuk mengenal Engkau lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau jamah Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Bilur-bilur-Mu Tuhan yang sudah menyembuhkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kebutuhan jemaat di tempat ini. Tuhan buka jalan. Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak, jangan biarkan kami melangkah sendiri tanpa bimbingan, tanpa penyertaan, tanpa pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami, syukur kami, dan juga kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Putra Allah yang tunggal, kami memohonkan anugerah dan cinta kasih-Mu. Amin. Saya kembalikan kepada liturgi. Tuhan memberkati kita. Puji syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan sungguh boleh tumbuh subur di hati kita masing-masing, boleh bertumbuh dan berbuah. Biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi peringatan untuk kita semua untuk senantiasa hidup dalam ketetapan dan perintah-Nya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Kusmiati atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biar Tuhan terus berkati dalam kesehatan, dalam pelayanannya juga Tuhan pakai lebih heran lagi. Saya akan bacakan warta pada pagi ini. Selamat datang untuk jemaat yang mungkin baru pertama kali bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Kami mengundang kehadirannya kembali di minggu depan kalau ada. Untuk ibadah minggu depan tetap akan melalui pendaftaran.
Dan hari ini pada pukul 9.30 akan diadakan pertemuan rapat majelis. Harap para penatua, hamba Tuhan dan diaken bisa hadir tepat pada waktunya. Untuk kantong persembahan telah disediakan di pintu keluar. Jika ada yang mau melalui transfer, rekeningnya sudah tercantum di warta. Dan juga untuk dana pembangunan gereja sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 sudah terkumpul sebanyak 5.180 sak semen. Mohon jemaat sekalian doakan untuk pembangunan gereja kita. Selanjutnya mungkin saya persilakan untuk Ko Jaja yang akan menyampaikan sedikit laporan. Dan satu pengumuman lagi, nanti setelah ibadah selesai, mohon jemaat untuk tidak meninggalkan ruang gereja dulu ya, karena ada sesuatu yang akan dibagikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya undang untuk bangkit berdiri jemaat sekalian. Kita naikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Ibu Pendeta Rusmiati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing, ke aktivitas kita masing-masing, dan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga menyertai engkau dan memelihara engkau. Di dalam Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, menjadi juru selamat kami yang hidup. Pertolongan, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kebaktian